para hadirin yang mau belajar tentang Men are from Mars and Women are from Venus, Pak Anthony ahlinya. That's why dia sangat menguasai wanita. Ya gitu. Oke, presentasi berikutnya oleh Pak Irfandi Ferisal. Silakan Pak Irfandi. Pak Irfandi ini adalah Human Resources Director dari Nokia Siemens Network. Ya, kita tahu bahwa siapa yang nggak tahu Nokia sih? Ya kan? Ada yang nggak tahu Nokia? Luar biasa kalau sampai nggak tahu. Ya, ada yang nggak tahu Pak Irfandi? Pasti tahu juga ya, karena Pak Irfandi dari Nokia Siemens Network. Nah, Pak Irfandi ini tadi saya lihat lagi presentasi Pak Bambang, Pak Anthony, dia senyum-senyum aja. Ya, Anda boleh ngomong apa? Saya yang menentukan, katanya. Pak Anthony boleh bilang hari-hari dirundung derita. Ya, tapi saya tidak dirundung derita. Orang-orang yang saya manage yang dirundung derita. Pak Irfandi, you want to use the headset? Oh, mau lebih suka pakai ini. Oke, Pak Irfandi terbiasa dengan karaoke. Jadi pakai ini nggak klop ya. Silakan Pak Irfandi. Kita beri tepuk tangan Pak Irfandi. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Ya, saya baru dikomentari karena saya lebih senang pakai mic daripada pakai headset ya. Saya agak grogi karena dua pembicara ini jago ngomong gitu ya. Ya, mereka punya buku, tapi saya mengatakan saya orang yang di buku itu, Pak. Jadi saya nggak punya buku, Pak. Jadi lebih enak mana? Yang nulis buku apa yang diceritain di buku gitu ya, Pak ya? Apa, Pak? Oke, no. Oke. Ini contoh-contoh orang yang EQ-nya tinggi, IQ-nya sampai kelupaan dia tinggal di sini, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu ya. Bicara dengan Pak Anthony, kemudian juga dengan Pak Bambang, ini selalu bicara dunia psikologi. Mungkin sebagian di antara Anda psikolog. Ada yang psikolog di sini? Sebagian? Ya, saya juga psikolog di sini. Tapi kalau boleh saya mengakui psikologi itu adalah membuat sesuatu yang mudah menjadi susah sebetulnya. Contoh ya, kita katakan tadi ya, dikatakan orangnya malas. Pak Anthony mengatakan daya juangnya rendah, gitu kan ya. Pendek malas daya juangnya gitu ya. Orangnya pelit, orang psikologi mengatakan sense belongingnya tinggi gitu ya. Itu pengakuan kita, dunia psikologi mengatakan begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih Anda boleh bicara EQ tinggi, tapi yang penting Anda pasti pakai handphone, begitu kan Pak? Dan itu yang membuat bisnis saya hidup, dan itulah kami dari Nokia Siemens Network. Oke, ya hari ini mau EQ tinggi Anda sudah menjadi autis hari ini. Kalau nggak percaya tadi pada saat presentasi beberapa pencet sana pencet sini gitu kan ya, nggak kenal teman sebelah. Karena memang Anda hari ini katanya orang Jakarta, Jakarta 170% rasio penetrasinya. Artinya lebih kurang satu orang hampir 2 nomor di Jakarta. Ya Singapura aja 140. Orang Jakarta hampir 2 ya. Satu orang 2 nomor. Ya, kebanyakan laki-laki. Yang tahu jawabannya cuma Pak Anthony, saya nggak tahu. Orang-orang yang EQ-nya tinggi biasanya ngerti itu. Pak Bambang mungkin ya rasio kan Pak ya, rasio. Kalau orang EQ tinggi, ya Pak Beto ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ceritakan sedikit company kami dari Nokia Siemens Network. Saya bukan di Nokia handsetnya, tapi induk perusahaan kami adalah Nokia Mobile dan Siemens. Tapi ini adalah yang dibalik, induknya sama Nokia dan Siemens. Ini adalah gabungan dua company, Nokia Siemens Network, yang membuat handphone Anda nyala. Artinya Anda boleh punya handphone sebagus apapun, tapi tidak nyala, gitu kan Pak? Harus ada namanya operator. Di balik operator Anda lihat ada BTS, microwave, ada namanya transmission. Itulah tempat kami beroperasi. Jadi kami di balik para operator. Oke, intensi NSN sedikit saja. Ini hanya memberikan gambaran kepada Anda siapa yang bicara, backgroundnya apa. Kami ingin menghubungkan 5 billion people to be connected in 2015. Ya, tujuannya mulia sekali. 5 orang terconnect melalui apa? Melalui handphone, melalui data. Hari ini ada teman-teman dari Telkom, customer saya. Jadi harus hati-hati bicara di sini. Ya, ini adalah Nokia, bisnis parent company kami, Nokia dan Siemens. Jadi sekali lagi, walaupun Anda menggunakan handphone yang satu lagi, gitu ya, yang mereknya nggak usah saya sebutkan itu, tapi saya percaya Anda pasti pakai Nokia. Ya, baik. Saya hanya ingin memulai sedikit saja dari hasil IBM Human Capital Study di sini. Anda lihat bahwa
leadership menjadi isu. Ya, leadership di mana-mana menjadi isu. Sering sekali dikatakan, oke, boleh mengatakan IQ tinggi, EQ tinggi, tapi kenyataannya perusahaan selalu susah mengatakan siapa yang mau kita promote. Siapa yang mau kita promote, gitu kan ya. Oke, saya nggak mau bicara ini, cuma memberikan gambaran sedikit bahwa oke, ini adalah hasil penelitian dari IBM Human Capital Study Global, yang mengatakan demikian bahwa it's so difficult untuk mencari leaders hari ini, dan leaders bagaimana sih yang mau kita cari ke depan. Nah, itu yang kami ingin singgung pada Anda. Saya orangnya pragmatis, saya nggak bicara teori. Disampaikan tadi sedikit pendekatannya dari Pak Bambang mengenai IQ, EQ. Yang kami lihat nanti adalah bagaimana. Nanti kita coba lihat di NSN. Hanya sharing saja, barangkali perusahaan Anda juga memiliki ini. Saya quick saja di sini, karena pesan dari Pak Bayu, slide ini kita cepatkan saja. Ya, karena memang ini hanya background untuk masuk kepada EQ dan IQ. Oke, ini adalah filosofi talent management dulu di NSN. Kami menganggap di NSN, di Nokia Siemens Network, semua orang adalah talent. Itu dulu. Itu kalau konsep psikologi namanya humanistik, Pak ya. Semua orang pintar gitu ya. Nah, soal siapa yang kemudian mau mendapat rezeki ke depan, itu baru kita lihat. Jadi semua orang punya talent. Kita percaya bahwa development and growth for all employees itu adalah juga dibutuhkan support, tapi juga adalah tanggung jawab mereka sendiri. Ya, saya nggak akan banyak bicara di slide ini. Saya hanya memberi gambaran kepada apa yang kami komit. Dan satu lagi yang disampaikan di sini di NSN, kembali lagi di Nokia Siemens Network, bahwa kita ada namanya leadership capability, cognitive capability, business capability, aspiration, and engagement. Oke, saya lewat dulu ya. Oke, ini saya lewat kembali karena ini sudah dibahas tadi mengenai EQ-nya. Ini slide saya yang kemarin, Pak ya. Karena beberapa saya ada buang, beberapa slide. Oke, it's okay. Baik, nah ini saya mau ceritakan mengenai leadership di NSN. Pertama sekali dulu, kita namanya leadership stage. Ada 3 leadership stage di Nokia Siemens Network, yang barangkali tiap perusahaan mungkin mirip. Ini hanya cara kita menampilkan diri saja. Hati-hati, sering sekali kita katakan, dia good leaders, gitu ya. Oke, good leaders itu di mana? Itu di tim. Itu namanya team leadership. Oke, yang kedua namanya business leadership. Itu next level lagi. Orang yang good di team leadership belum tentu siap untuk menjadi business leaders. Nah, apalagi business leader ke strategic leaders. Nah, kalau secara tingkatan, hierarki ini adalah tingkatan di tempat kami. Orang kalau begitu memulai satu leadership, leader position, dia mulai dengan tim, dia next ke bisnis, dia next ke strategic. Oke, pertanyaannya sering sekali di perusahaan, dan itu banyak kesalahan, dan tempat kami pun banyak jadi kesalahan, sering sekali dianggap, dia udah jagoan di tim leadership, dia udah promote aja, langsung masuk ke business leadership. Nggak ready, karena beda. Itu ada transition yang harus dijalani. Nah, nanti saya ceritakan ya, karena ada perbedaan-perbedaan yang diharapkan baik dari IQ atau EQ-nya nanti kelihatan. Oke, itu dulu. Itu adalah yang pertama, leadership stage-nya. Yang kedua adalah frame-nya dari key focus area-nya. Sorry, itu agak kecil, tapi kan kelihatan di slide berikutnya kayaknya. Oke, ya, ini. Anda lihat. Apa kata kuncinya, Pak, di situ? Lead myself. Kejawab kan dari Pak Anthony? Ya, saya sudah simpel menyimpulkan, itu paling enak bicara ketiga itu begitu ya. Sudah disampaikan. Lead yourself, self-awareness, self-management. Oke kan Pak? Udah kejawab kan Pak? Lead my business, lead my team. Lead my team membutuhkan social skill, membutuhkan empati. Ya. Lead the business, oke. EQ, IQ, jelas kan? Artinya kembali lagi buat di sini, kita sendiri di perusahaan, mohon maaf, tidak mengutak-atik IQ dan EQ. Untuk di NSN kami nggak ngutak-atik. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Pak Anthony, mau dari universitas terdengar, mau dari universitas tersiar, universitas apapun, kami nggak peduli. Ya, buat kita adalah kompetensi. Kalau di tempat kami adalah kompetensi. Kompetensi adalah, oke, kompetensinya apa? Baru kita lihat experience-nya apa. Oke, nah, betul dikatakan bahwa IQ matters nggak, gitu ya? IQ something nggak? Something. Tapi barangkali dikatakan tadi, kita udah mencoba melihatnya next levelnya lagi. Tidak hanya cuma IQ, tapi sudah ke next levelnya lagi. Oke, ya, saya kembali ke slide ini dulu ya. Tadi saya ceritakan bahwa di stage ini pada saat meningkat ini Anda lihat di sini ya, team leadership. Team leadership pada saat dia cuma meng-execute, develop objektif, kemudian impact-nya kepada short term, ke business leadership impact-nya lebih pada medium long term, dan strategic sudah impact pada global. Pada saat dia pindah di sini sering sekali jet lag. Itu yang sering terjadi, jet lag. Belum dari sini ya, belum dari yang bawah sini dulu nih, yang dari kalau bahasa tadi apa tiarap atau jongkok dan seterusnya, bukan IQ-nya, posisinya tiarap di sini ya, posisinya yang tiarap atau jongkok, naik lagi seterusnya, apalagi ke next level. Baik, nah, jadi pada saat kita bicara team leader, 70-nya apa?
20-nya mesti ngapain, 10-nya mesti ngapain. Pada saat dia jadi business leader, 70-nya mesti ngapain, 20-nya mesti ngapain, 10-nya mesti ada. Nah itu masih ada kurikulumnya, bukan kurikulum ya, daftar activity yang bisa dijadikan pengembangan oleh para leaders untuk melakukan pengembangan lagi kepada timnya. Oke, ya sorry saya nggak bisa klik karena ternyata ini PDF. Ya. Oke, nih tadi saya sampaikan. Pada saat transition ini critical. Pada saat dia pindah dari team leader ke business leader, dia pindah ke strategic leader, kesannya sepele, tapi sering sekali terjadi jet lag. Terjadi jet lag. Oke, ini tadi dikatakan kita juga ingin harus teaching leaders what to stop, tidak hanya cuma what to do. Oke, nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, adalah yang disebut dengan follow up. Ya, bagus pun dia feedback, bagus pun dia follow up, bagus pun dia feedback, bagus pun dia formal plan tanpa di follow up, that's a problem. Banyak di perusahaan isunya adalah follow up. Planningnya bagus setengah mati. Akhir tahun begini apalagi nih, rapat kerja di mana-mana. Ya buat bisnis plan tebal ini. Tahun depan sering sekali saat ketemu perusahaan, ya karena sering diundang, ya udah simatupang juga Pak ya, siang malam tunggu panggilan karena sering dipanggil, sering sharing gitu. Pada saat akhir tahun gini, saya katakan tahun lalu programnya apa yang belum dikerjain, lupa mereka. Oh iya ya tahun lalu sebel itu belum diapa-apain. Rencana aja, rencana. Ini di follow up. So meanings, kembali lagi, pada saat kita mengembangkan leaders, apa yang kita cari dari sampaikan tadi. Ya, yang dicari jelas kriterianya apa, kemudian how we do it, kita sampaikan dengan feedback, dengan formal plan, dengan follow up, dan ujungnya adalah kembali ke PMA kali D. Nah, baik itu menutup presentasi ini. Karena waktu, saya ceritakan satu hal, ya ini sebuah cerita nyata, ya mengenai Nabi Nuh, pengalaman Nabi Nuh. Ya, semua tahu Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan banjir kapal ya. Nah, pada saat itu, ini kita lagi bencana alam nih, banyak bencana alam. Pada saat dia menaikkan semua binatang harus naik kapal dia kan, mesti supaya tidak ada yang punah, tidak ada yang punah. Nggak muat kapalnya Pak, nggak muat Bapak Ibu sekalian kapalnya. Terus harus ada yang dikorbankan, begitu kan? Siapa yang dikorbankan? Kemudian Nabi Nuh membuat sebuah perlombaan, dia katakan semua mesti cerita yang paling lucu. Oke, kalau satu orang saja tidak ketawa di sini, kamu turun. Ya, untuk mencari siapa yang harus dikorbankan. Oke, yang pertama kali cerita adalah dinosaurus, karena yang paling gede dia. Dinosaurus cerita, semua ketawa, kecuali babi. Kecuali babi, Pak. Nah, mau tidak mau aturan main, siapa yang nggak ketawa, turun. Nah, makanya dinosaurus punah. Itu ceritanya itu. Dinosaurus punah itu gara-gara itu tuh. Ya. Yang kedua, cerita adalah gajah, yang gede lagi gajah kan. Pas gajah baru cerita, kayak saya ini baru mulai ngomong, ya, si babi udah ketawa. Nabi Nuh bingung, belum cerita apa-apa udah ketawa. Ditanya ke babi, babi, kenapa kamu ketawa? Yang lain belum ketawa. Cerita dinosaurus tadi lucu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya sampaikan dengan kata lain, mau IQ, tapi IQ itu penting juga loh Pak. Artinya gini, kalau on kayak gitu susah di perusahaan Pak. Ya, telat gitu ya. Nah, satu kata kuncinya, mohon maaf sedikit ya, satu kata kuncinya adalah kesalahan rekrutmen fatal buat perusahaan. Jadi kalau Anda sudah main-main di sini, artinya kalau memang dikatakan apakah orang IQ-nya tinggi, dikatakan tadi Pak Antoni pasti belum tentu sukses, dia betul, tapi dikatakan ini, kalau udah jongkok, susah juga gitu. Jadi dengan kata lain, semua mesti seimbang. Ya, kalau kata lagu dangdut, yang sedang-sedang sajalah, seimbang. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bayu. Terima kasih Pak Irfandi, kita beri tepuk tangan lagi Pak Irfandi. Luar biasa cerita tentang babinya. Nggak heran Pak ya, kenapa dinosaurus punah.